Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diana Nurrohmatika dari kelas Cultural Studies C, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis bentuk representasi dan semiotik menurut Roland Barthes pada film Parasit yang berasal dari Korea Selatan. Oke, jadi film Parasit ini merupakan film yang disutradarai oleh Bong Joon-ho tentang sebuah drama yang cukup realistis dan sering disebut sebagai drama kriminal, komedi, drama menyedihkan, atau thriller yang mengerikan. Jadi film Parasit ini bercerita tentang dua keluarga yang berbeda kelas sosial. Keluarga kelas bawah tinggal di sebuah flat semi basement yang kumuh dan berharap mendapatkan kehidupan yang normal, namun sulit untuk didapatkan. Sebaliknya, keluarga Mr. Park sebagai orang kelas atas yang bekerja sebagai CEO sebuah perusahaan IT, mereka adalah keluarga baru yang kompeten dan kaya raya dan dapat dikatakan sebagai keluarga ideal di kalangan elit perkotaan modern. Jadi kelas sosial adalah sebuah kelompok atau proses mengidentifikasi orang-orang yang berbeda sebagai anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda dengan sejumlah kekuatan sosial yang berbeda pula. Biasanya hal tersebut diukur berdasarkan status ekonomi. Di saat ini, politik kelas dalam masyarakat barat, bahkan dunia modern, tampaknya tidak hanya tentang pekerja dan pemilik, tapi juga lebih kepada tingkat kepemilikan dan penampilan, dan tentang perbedaan budaya. Berkaitan dengan film Parasit, terdapat tanda-tanda representasi mengenai pesan kelas sosial bahwa sebuah gambar dapat merepresentasikan sesuatu dan kemunculannya memiliki makna tersendiri bagi penontonnya. Saya akan mengkritisi representasi kelas sosial berdasarkan tanda-tanda yang digambarkan dan dibentuk mengenai dominasi kelas dan perjuangan kelas bawah dalam menginginkan rasa memiliki terhadap kelas atas dalam film Parasit. Film Parasit merupakan film yang berlatar belakang keluarga di Korea Selatan yang mungkin juga bisa diinterpretasikan ulang di berbagai negara yang lainnya. Jadi representasi berasal dari kata represent yang berarti mewakili atau bermakna atau juga melambangkan sesuatu. Jadi kode-kode representasi digunakan untuk memproduksi teks, yaitu pesan yang memiliki eksistensi independen. Mengenai semiotika, berhubungan dengan makna bagaimana representasi dalam arti luas, bahasa, gambar, objek, menghasilkan makna atau proses yang kita pahami atau mengasosiasikan makna. Dalam analisis ini, saya menggunakan teori Roland Barthes, yang dimana Roland Barthes menerapkan ide-ide semiotiknya yang berkembang dari linguistik ke dalam gambar-gambar visual, misalnya iklan makanan, fotografi, dan film. Barthes berusaha menganalisis bagaimana makna yang kita kaitkan dengan gambar bukanlah hasil alamiah dari apa yang kita lihat. Artinya, gambar tersebut tidak jelas dan universal dalam cara kita memahami apa yang kita lihat. Jadi berdasarkan tahapan Barthes tersebut, saya menganalisis makna konotasi, denotasi, dan mitos untuk mengetahui unsur-unsur representasi kelas sosial yang terdapat dalam film Parasit. Oke, kita langsung masuk dalam analisis social class representation-nya. Yang pertama adalah pemandangan yang berbeda di setiap rumah. Jadi dalam film tersebut terdapat adegan mengenai pemandangan antara kelas bawah dan kelas atas. Seperti di samping saya ini. Konotasi dalam dua potongan adegan pada gambar di samping terdapat perbedaan pemandangan di setiap rumah, di mana di sebelah atas adalah pemandangan rumah orang miskin dan di sebelah bawah adalah gambaran pemandangan rumah orang kaya. Denotasi pemandangan yang berbeda ini menunjukkan bagaimana kondisi tempat tinggal si miskin dan si kaya. Orang miskin tinggal seperti di rumah
bawah tanah dengan pemandangan rumah-rumah yang berdekatan dan jalan umum, sedangkan orang kaya memiliki tempat tinggal yang nyaman dengan pemandangan halaman yang hijau dan luas. Mitos kesenjangan kelas sosial ini menunjukkan bagaimana orang miskin atau kelas bawah dan orang kaya kelas atas menikmati hidup. Orang miskin yang terbiasa dengan pemandangan kumuh tentu akan lebih menikmati tinggal di tempat yang memiliki pemandangan yang lebih indah, namun tidak sebaliknya. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan kondisi lingkungan yang ada pada masing-masing kelas sosial. Adanya stratifikasi masyarakat antar kelompok kelas dapat mempengaruhi munculnya kemudahan hidup dan gaya hidup tersendiri dalam suatu masyarakat. Misalnya orang kaya atau kelas atas akan mendapatkan kemudahan dalam kehidupan seperti tinggal di rumah yang berada di dataran tinggi sehingga tidak rentan terhadap bencana banjir dan kebalikannya dibandingkan dengan orang miskin atau kelas bawah yang dalam film ini tinggal di daerah dataran rendah jadi rentan terhadap bencana banjir. Selain itu, orang kaya akan memiliki gaya hidup tertentu yang berbeda, misalnya tinggal di rumah mewah dan besar di pemukiman yang tidak padat penduduk, yang berbeda dengan orang miskin yang digambarkan tinggal di rumah sempit di pemukiman yang kumuh dan padat penduduk. Yang kedua, kondisi masyarakat kelas bawah. Konotasi. Potongan pada gambar di samping saya menunjukkan kondisi masyarakat kelas bawah yang sedang berkumpul. Di sisi lain, potongan adegan kedua memperlihatkan pesta yang diadakan oleh masyarakat kelas atas. Denotasi penampilan masing-masing kelas sangat terlihat, terutama dalam hal berpakaian. Kerumunan pertama terlihat dalam keadaan yang tidak bahagia dengan pakaian yang sederhana, berbeda dengan gambar kedua di mana setiap tamu pesta maksud saya, terlihat bahagia dengan pakaian yang bagus. Mitos orang-orang di sekitar dan cara berpakaian dapat menunjukkan status kelas sosial seseorang. Jadi di sini fashion atau pakaian bukan hanya sekedar gaya, tetapi juga dapat digunakan untuk merepresentasikan seseorang. Jadi adanya sistem makna yang terstruktur di dalamnya yang memungkinkan seseorang individu menginterpretasikan sebuah identitas sosial, seksualitas, gender, dan kelas berdasarkan apa yang digunakan yang termasuk dalam ranah komunikasi. Dan yang ketiga, ditampilkan pada sensor. Konotasi wajah masing-masing ditampilkan pada sensor di area mata dalam warna hitam dan putih. Denotasi berkaitan dengan wajah yang disensor. Hal ini dikarenakan di Korea Selatan terdapat kebijakan bahwa baik pelaku, korban maupun narasumber memiliki hak untuk tidak diidentifikasikan, maka ada perbedaan warna sensor yang seolah-olah menjelaskan siapa yang berada di balik hitam dan siapa yang berada di balik putih. Mitos hitam dan putih dapat diartikan sebagai gelap dan terang yang merupakan warna dasar kehidupan. Jadi poster ini seakan mengartikan bahwa ada hal yang sangat kontras terkait kejahatan dan kebaikan di mana pemain yang diberi sensor hitam atau dalam kurung kelas bawah yang merupakan aktor jahat dan pemain yang diberi sensor putih atau kelas atas yang merupakan aktor baik. So, berkaitan dengan representasi kelas sosial yang terdapat dalam film tersebut, berdasarkan analisis semiotik Roland Barthes, ada beberapa poin yang berkaitan dengan tanda-tanda yang terdapat dalam adegan poster film tersebut, yaitu 1. Kemudahan hidup dan gaya hidup yang berbeda. 2. Perbedaan fashion atau pakaian yang dikenakan oleh masing-masing kelas. 3. Pertentangan kelas dengan simbol hitam dan putih pada posternya. Oke, itu saja dari saya. Sedikit analisis mengenai representasi dan semiotik menurut Roland Barthes. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.